luar biasa sama Tuhan, sehingga kalian boleh setia datang beribadah di sekolah ini. Nah, kita akan memulaikan ibadah ini, kita akan menyembah Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita pujikan, Bapa-Ku datang padamu. Semua menyembah Tuhan ya, doa. Berdiri semua, kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Sukacita kalian? Iya. Siapa yang merasa sedih saat ini? Boleh bersedih, tapi kalau sudah beribadah, bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bersukacita. Anak-anak di rumah bersukacita ya? Tante mau tanya dulu. Kalian tahu binatang apa yang kakinya itu pendek tapi lehernya panjang? Bebek, bener. Jangan kalau yang badannya besar tapi kakinya pendek. Ingkong, tahu semua ya? Kita pujikan ingkong badannya besar. Dan nanti kita bersukacita, kita pujikan happy ya. Ayo semua bersukacita, lagunya gampang. Semua menyanyi dengan keras ya. Dengar dengan keras. Besar, kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya.
firman Tuhan, siapkan hati kalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saksikan firman Tuhan. Baik adik-adik, selamat siang semuanya. Selamat pagi. Shalom. Suaranya mana? Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Begitu pula dengan adik-adik yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah secara online. Ya, kita semua persiapkan diri. Ya, hari ini Om Roy akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bertobat, ya. Jadi Allah memberikan kekuatan kita untuk bertobat. Berarti intinya adalah kalau tidak ada kekuatan, kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita tidak mampu untuk bertobat, ya enggak ya? Jadi kalau bukan Tuhan yang memberikan Roh Kudus kekuatan kepada kita, siapapun dia nggak bisa bertobat, dia nggak bisa menyesal, dia nggak bisa meninggalkan dosa, karena dosa itu adalah merupakan pekerjaan Allah yang sanggup membuat kita untuk kita meninggalkan. Jadi adik-adik, mungkin orang yang masih berbuat dosa sampai saat ini, ya karena mereka tidak dengar suara Tuhan. Saya nggak mau ibadah, saya nggak mau dengar firman Tuhan. Karena mereka nggak dengar firman Tuhan, karena mereka nggak ibadah, sehingga di hati mereka nggak ada penyesalan. Mereka nggak bisa membedakan, oh ini dosa, ini enggak, karena nggak ada Roh Kudus yang memimpin mereka. Namun kita bersyukur adik-adik yang hadir maupun yang menyaksikan ibadah secara online, kita semua punya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu tetap hadir, tetap ada, mengingatkan kita, memberikan kita tuntunan, memimpin kita. Ini loh jalan yang benar, ini loh yang harus kamu buat. Nah, seperti itu ya. Nah, mereview kembali, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang lahirnya seorang anak sang juru selamat. Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus, ya. Namanya Yesus. Dan Yesus itu dia lahir, datang ke dalam dunia, tidak lain adalah untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Seperti itu ya. Dan oleh sebab itu, adik-adik,
Ya, Om Roy ulang lagi. Ya, kita sudah membahas dari awal, yaitu tentang nama Yesus. Yang pertama adalah penasehat ajaib, ya. Ya, penasehat ajaib ini sudah dipelajari awal-awal. Penasehat ajaib itu dilambangkan sebagai firman Allah, di mana Yesus memberikan kepada kita firman, yaitu Alkitab, supaya kita dapat mengerti betapa besar kasih Allah kepada kita dan apa yang perlu kita tahu agar kita dapat hidup bagi Dia. Yesus adalah penasehat ajaib. Oleh sebab itu, adik-adik, firman Allah itu adalah merupakan penasehat juga bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi guru sekolah minggu, bagi gembala, bagi siapa saja, bahkan bagi pemerintah, siapapun, ya. Kalau kita baca Alkitab, Alkitab itu akan memberikan kita penuntun. Alkitab itu akan memberikan kita nasihat. Di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3:16 berkata bahwa firman Tuhan itu adalah merupakan tulisannya diilhamkan. Artinya apa? Dinafaskan. Ya, memang kita sebagai anak-anak, kita harus taat pada nasihat orang tua, bukan? Kalau di sekolah kita harus taat kepada nasihat guru, ya. Tapi semuanya itu, siapapun kita, tidak memandang dia pejabat, tidak memandang dia dosen, tidak memandang dia guru, orang yang sudah bekerja, Alkitab satu-satunya penasehat yang ajaib. Jadi Alkitab menuntun, bahkan Alkitab itu adik-adik sanggup membuka, menyatakan yang namanya kesalahan. Adik-adik boleh menyembunyikan, oh aku nggak bersalah kok. Adik-adik boleh menyembunyikan sikap-sikap yang ternyata sikap kita itu membohongi orang tua. Tapi firman Tuhan bisa menunjukkan. Waktu kita baca firman Tuhan, aduh, wah, ini ditegur nih saya ini. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1:1, firman adalah Allah dan Allah adalah firman. Jadi firman itu sudah tinggal dalam hati kita, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah pelajari juga bahwa namaku adalah Tuhan. Namaku adalah Tuhan. Yesus adalah penguasa atas seluruh dunia dan juga alam semesta. Ia adalah pemilik dan Tuhan dari segala sesuatu. Ia memerintah atas hidup anak-anaknya. Yesus adalah Tuhan kita, ya. Yesus adalah Tuhan kita. Di zaman dahulu, kenapa orang Romawi, orang Israel, mereka itu dan orang-orang Farisi kok menolak Yesusnya? Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa katanya Yesus raja, katanya Yesus itu Tuhan. Tapi setelah Yesus lahir, mereka mendapati beberapa fakta. Loh, kok Yesus di kandang lahirnya, seperti cerita minggu yang lalu. Loh, kok Yesus orang tuanya, bapaknya tukang kayu. Loh, kok Yesus ternyata waktu dia lahir, dia nggak punya prajurit, dia nggak punya tentara, dia nggak punya istana. Jadi pikir daripada orang-orang zaman dahulu itu, waktu Yesus datang, dia dengan ribuan malaikat, ribuan tentara, ribuan prajurit. Dia membawa kerajaan yang besar. Bukan seperti itu. Jadi pandangan orang-orang dulu itu, Yesus itu dia datang sebagai orang yang politik, seperti pemerintah-pemerintah kita. Tapi Yesus lebih daripada itu. Makanya di sini digambarkan sebagai mahkota. Dia adalah raja, dia penguasa, dia pencipta, dia yang mengatur seluruh bumi, dia yang mengatur seluruh surga, dia yang mengatur hidup kita semua. Itu Tuhan, itulah Yesus. Yang ketiga, di sini dikatakan namaku adalah Yesus. Ya, nama Yesus artinya, ingat baik-baik, nama Yesus artinya juru selamat.
Yesus adalah anak-anak yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus adalah juru selamat kita. Makanya dilambangkan seperti salib. Salib ini memiliki dua arti, adik-adik ya. Tiang yang pertama dari atas ke bawah, garis vertikal, itu adalah berbicara tentang hubungan Allah dengan kita. Ya, Allah dengan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah dengan kita. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Allah dengan kita. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi jangan sebut Tuhan. Hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi itu berhubungan antara kita dengan Allah atau Allah dengan kita. Kemudian garis horizontal kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ini adalah melambangkan hubungan antara kita dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, Matius 22:37-40, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Namun hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia. Nah ini dia. Adik-adik, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, itu pasti kita mampu dan bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, wah, itu gampang mengasihi orang. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Masa Tuhan mengasihi saya terus saya nggak mengasihi orang lain? Ya ini, jadi inilah orang Kristen. Ini salib bukan hanya sebagai simbol. Zaman dahulu ada sekitar 15 simbol yang apa istilahnya ya, yang diusulkan oleh orang-orang Romawi. Namun simbol yang diterima adalah hanya ini. Karena ini tidak secara kebetulan bahwa ini melambangkan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama kita. Nah, yang keempat, Yesus, namaku adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi atau Mesias. Yesus adalah Raja yang dipilih Allah, yang diutus untuk menebus umatnya. Yesus adalah Kristus Tuhan. Ini juga kita sudah bahas ya. Guru-guru sudah membahas pada minggu-minggu yang lalu bagaimana Kristus, Yesus itu adalah Kristus atau dia adalah Mesias. Nah, sekarang yang kita akan pelajari sekarang adalah Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah dia yang diutus Allah untuk menjadi korban bagi dosa-dosa umatnya. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah domba Allah. Itu diceritakan oleh yang namanya Yohanes. Ya, ini namanya Yohanes. Adik-adik, Yohanes ini anaknya siapa? Imam Sakaria dan Ibu Elisabet ya. Yang waktu itu Bu Elisabet datang bersama-sama dengan Maria ya. Kemudian di dalam kandungan Ibu Elisabet ini ada yang namanya Yohanes. Adik-adik, Yohanes ini setelah dia besar, kemudian dia pergi ke suatu tempat namanya Padang Gurun. Nah, di Padang Gurun itu dia berumur sampai 30 tahun. Jadi cukup lama ya. Selama 30 tahun Yohanes itu dia terus mengembara dan dia menunggu yang namanya panggilan Tuhan. Tepat pada tahun yang ke-15 di bawah pemerintahan yang namanya Raja Tiberius ya, Raja Tiberius. Kemudian Yohanes ini dipanggil oleh Allah. Yohanes, kalau Allah zaman dahulu itu
berbicara melalui suara, melalui mujizat, melalui kejadian, namanya teofani ya. Kalau perjanjian baru, inkarnasi langsung kepada Yesus Kristus. Kemudian si Yohanes mendengar, nah ini suara Allah ini. Ketika Yohanes mendengar suara Tuhan, kamu pergi, kabarkanlah akan Injil ke semua orang-orang. Ya, akhirnya Yohanes pergi di satu tempat ke satu tempat yang lain. Selama di padang gurun dia mendengarkan, dia dididik oleh Allah, dia diajar oleh Tuhan, dia diberikan petunjuk oleh Allah. Semuanya dia dengar. Ya, semuanya dia dengar. Tidak ada yang terlewatkan, karena dia sendirian. Bayangkan adik-adik, waktu dia di padang gurun dia nggak bawa makanan, dia nggak bawa minuman, tapi pakaian yang dipakai oleh Yohanes ini dari unta, dari kulit binatang. Kemudian makanannya itu adalah makanan belalang, tapi bukan binatang. Di Yerusalem ada namanya buah belalang. Sebetulnya itu bukan binatang, tapi buah belalang, yang memang modelnya seperti belalang, tapi itu bukan belalang. Jadi dia makan belalang, dia makan dan lain sebagainya. Namun dia tetap hidup. Ya, dia tetap hidup. Nah, suatu saat dia berjalan dan pergi berkhotbah. Dia bilang begini, hai orang-orang keturunan ular beludak, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oh, mereka kaget. Nah, siapa orang ini? Jangan-jangan dia Elia yang sudah mati dan bangkit. Oh, jangan-jangan dia Kristus. Dia berkata, saya bukan Kristus, saya bukan Elia, tapi saya adalah suara yang diutus oleh Allah untuk membuka jalan bagi dia. Ketika ia datang, jangankan membaptis katanya, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes ini diutus oleh Allah sebagai awal, di mana dia yang membuka jalan. Kemudian nanti Yesus datang. Nah, adik-adik, orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang-orang pemungut cukai, ada orang-orang Romawi, ada prajurit-prajurit, ada orang-orang yang ya mereka merasa bahwa wah ini kayaknya sesuatu yang baru. Dia berkhotbah seperti Yesus. Dia mengatakan, hai kamu yang memiliki 12 helai pakaian, berilah kepada orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Hai kamu orang-orang yang pemungut cukai, jangan kamu menagih melebihi daripada apa yang harus ditagih. Maka kamu harus menagih sesuai dengan apa yang sudah diatur. Hai kamu prajurit-prajurit Romawi, jangan kamu berbohong, jangan kamu kasar, jangan kamu melakukan kekerasan kepada orang lain. Oh, mereka kaget. Akhirnya satu persatu mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Dan dia mengatakan, bertobatlah. Apa arti bertobat, adik-adik? Bertobat itu adalah menyesal. Bertobat itu adalah berpaling. Bertobat itu adalah membenci dosa. Bertobat itu adalah menyadari bahwa apa yang saya buat itu tidak benar, kemudian ditinggalkan. Jadi jangan hanya menyesal, Tuhan saya menyesal Tuhan, tapi aja besok lakukan lagi. Tapi setelah bertobat, tinggalkan. Adik-adik, perkataan daripada Yohanes ini membuka hati daripada orang-orang di sekitar itu, dan akhirnya semua mereka memberi diri dibaptis. Mulai satu-satu dibaptis, satu-satu dibaptis. Setelah itu tiba-tiba datanglah seseorang dengan jubah yang putih. Kemudian Yohanes langsung berkata begini, lihatlah anak domba Allah yang datang menebus dosa manusia. Mereka tambah kaget lagi. Bagaimana kok Bapak bisa tahu? Bagaimana kok Yohanes bisa tahu? Dia ceritakan lagi. Ingatkah zaman dahulu ketika orang-orang mau mempersembahkan korban,
Bukankah korban yang diminta oleh Allah itu adalah korban domba jantan yang tidak bercela, harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penebus dosa. Sekarang lihatlah, lambang daripada korban zaman dahulu tentang domba, inilah Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita semua. Nah, adik-adik, tambah mereka sudah dijamah oleh Roh Kudus, mereka dijamah oleh kuasa Tuhan, mereka memberi diri mereka untuk menyerahkan kepada Tuhan, dan mereka sadar, Tuhan, kami memang orang berdosa, kami harus bertobat, kami harus menyesal, kami harus membenci dosa. Jadi orang-orang pada saat itu yang mendengarkan, mereka dibaptis. Setelah itu, ketika Yesus datang, pada saat itulah muncul suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Datanglah Roh Kudus, digambarkan sebagai burung, hinggap di dalam kehidupan Yesus sebagai lambang. Roh Kudus menyertai, memimpin Yesus di dalam pelayanan. Sejak saat itu, ketika Yesus datang dan Yesus meminta untuk dibaptis, Yohanes mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, aku akan membaptis engkau dengan air, tetapi dia yang ada di depan saya, waktu itu pas ada Yesus, dia akan membaptis kamu bukan saja dengan air, tapi dengan roh dan api. Nah, adik-adik, ya, intinya adik-adik, kita ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi orang yang sadar bahwa itu adalah dosa, dia punya kepekaan untuk dia berbalik, untuk dia meninggalkan, karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Mari, walaupun kita masih kecil-kecil, adik-adik di rumah, walaupun kita mungkin belum mengerti apa sih itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dia bukan hanya sekedar pengaruh, tapi dia pribadi Tuhan yang ada di dalam hati kita. Maka Roh Kuduslah yang akan membuat kita untuk kita sadar. Roh Kuduslah yang akan membuat kita untuk kita bertobat. Roh Kuduslah yang akan membuat kita untuk kita menyesal. Dan Roh Kuduslah yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi kalau kita ada kuasa Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan mampukan kita. Dia akan ingatkan. Dia nggak akan biarkan. Karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Allah. Nah, bagaimana langkah-langkah kita supaya kita bertobat? Ini dia. Bagaimana cara kamu bertobat dari dosamu? Menyesali dosa sehingga kita harus meninggalkan. Pertama, kalau kita tahu bahwa kita bersalah, kalau kita tahu bahwa kita ini berdosa, kalau kita tahu bahwa kita ini salah kepada siapapun, datang seperti anak ini. Dia berlutut, kemudian dia berdoa. Tuhan Yesus, ini anak. Ampuni saya Tuhan. Saya mau bertobat. Saya mau datang pada Tuhan. Ampun. Ya. Tuhan itu tidak seperti manusia. Siapapun yang datang mengakui dosanya, dia akan ampuni. Jadi adik-adik, mari jangan menyimpan dosa. Jangan adik-adik, orang tua saya nggak tahu, guru saya nggak tahu, jangan ya. Tapi Tuhan itu adalah maha tahu. Tuhan mengetahui semua perbuatan manusia. Bagaimanapun kita menyembunyikan, di hadapan Tuhan kita itu adalah telanjang. Tidak ada satupun perkara yang Tuhan tidak tahu. Hari ini adik-adik yang ada di rumah mungkin suka berbuat bohong, mungkin suka berbuat dosa. Tapi hari ini firman Tuhan berkata,
bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kita hanya perlu berdoa, datang sama Tuhan, dan kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan ajarkan kita. Baik adik-adik, inilah firman Tuhan yang Om Roy bisa sampaikan. Dan ayat firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius. Ya, kita lihat di sana. Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Coba adik-adik buka semua dan kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Amin. Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3, Matius 3 ayatnya yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, itu ayat hafalan kita ya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada siang hari ini terus mengingatkan kita agar supaya kita lebih berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada manajer. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan tadi? Kok belakangnya tuh yang kedengeran? Yang menyampaikan? Om Roy. Terima kasih, pelajaran yang banyak sekali yang kita dapat pada saat ini. Anak-anak semua bisa mengerti? Bisa. Sekarang Tante mau tanya ya. Nah, semua yang di sini sudah banyak menerima pelajaran tentang firman Tuhan. Judulnya apa tadi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ya, semua pinter-pinter di sini. Ayo, judulnya apa? Siapa yang mau menjawab? Boleh berdiri? Boleh. Silakan berdiri. Ayo semua anak-anak hebat, anak-anak yang pemberani. Ayo berdiri. 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 Siapa ini? Nah, ayo. Siapa? Apa judulnya? Jason ya. Jason mau menjawab. Siapa? Siapa? Judulnya apa? Allah memberi kekuatan lewat Roh Kudus. Ada lagi yang mau menjawab? Betul, terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, judulnya adalah Allah memberi kita kekuatan untuk bertobat lewat Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Ayo. Ya, Omek. Tuhan. Roh Kudus itu roh Allah yang mengingatkan kita untuk melakukan yang baik. Bukan hanya baik tapi yang benar. Bagaimana caranya kita tahu ini benar, ini tidak benar, ini boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan. Bagaimana caranya? Ayo kan Roh Kudus mengingatkan kita kan ya. Caranya mengingatkan bagaimana? Ada yang tahu nggak? Mengingatkan. Saya ingat ini. Lah yang mengingatkan kita ini suaranya Roh Kudus. Melalui yang dibawa adik-adik sekarang apa? Oh, apa Omek? Cila kita mau tanya ya, boleh? Nah, Tante mau tanya ini. Cila, kalau datang ke sekolah minggu itu senang nggak ya? Nah, kita semua senang datang ke sekolah minggu. Bertemu dengan satu pribadi yang menjadi selamat kita. Siapa ya, Dek Cila? Dek Cila, ini yang namanya Cila siapa? Berdiri Dek. Siapa namanya? Cila. Oh, ya. Yang menjadi juru selamat kita siapa? Tuhan siapa? Tuhan.
Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kita untuk bertobat melalui Roh Kudus-Nya untuk mengingatkan kita akan yang baik dan tidak baik, akan yang benar dan tidak benar melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita baca. Kalau kita nggak pernah membaca, bisa ingat nggak ya? Nah, kalau adik-adik semua sekolah, besok ulangan, bisa nggak ya mengingat? Kalau tidak tahu isinya yang mau diulang, besok ulangan, tapi materinya saya nggak tahu, bisa nggak menjawab? Melalui apa? Mendengar Bapak Guru menjelaskan dengan menggunakan buku, bisa pakai, kalau sekarang pakai online, pakai laptop, pakai segala macam ya. Nah, pribadi Roh Kudus mengingatkan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar di sekolah minggu, bisa mendengar lewat mama papa membaca setiap hari, bisa. Berarti kita harus rajin membaca Alkitab. Dari situ nanti Roh Kudus mengingatkan. Nah, ini tidak boleh bohong, ini berarti aku harus jujur. Tadi ada satu tokoh yang Tuhan kirimkan untuk membaptis sang juru selamat. Siapa yang bisa selain Omek berdiri? Ya, Johan, berdiri. Omek nanti lagi. Siapa? Nah, pintar. Anak-anak pintar semua. Siapa yang mau menjawab lagi? Belum ada pertanyaan, tapi mau menjawab. Berdiri dulu. Gampang ini. Pertanyaannya gampang. Siapa yang mau berdiri dulu? Berdiri dulu. Axel mungkin? Gampang ini. Ayo, siapa yang mau? Omek, ya wes, Omek. Pertanyaannya, nah, siapa ayah dan ibu Yohanes Pembaptis? Pinter ini Mas. Zakaria dan ibu Elizabeth. Pinter semua. Ada satu lagi yang mau menjawab pertanyaan. Yang di belakang. Moses. Tuh kok enggak ini apa sih? Gampang ini Ses, gampang. Hadiahnya lagi di rumah, hadiahnya di rumah. Moses. Ya. Sekarang Moses, siapa, sebutkan satu saja sebutan dari Tuhan kita itu siapa? Disebut. Woi, semua pintar. Ada yang belum berdiri, silakan berdiri. Ada satu pertanyaan. Siapa yang belum? Axel? Siapa ini? Alfa, boleh. Siapa ini? Kiki. Boleh berdiri Mas Kiki? Loh, gampang ini loh. Kok takut berdiri? Belum tahu pertanyaannya soalnya. Sebutkan ayat emas kita hari ini. Siapa? Mas Kiki sudah, Mas Kiki yang besar ini. Ayo Mas Kiki. Matius berapa? Bawa Alkitab? Matius 3 ayat 2. Isinya. Bertobatlah karena kerajaan Allah. Sekarang kita semua berdiri. Kita semua bersyukur ya, karena saat ini banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Masih banyak hal yang masih Tante ingin tanyakan, tapi nanti ya setelah ibadah kita bisa bicara lagi. Kita akan akhiri ibadah kita mengucap syukur. Anak-anak, adik-adik yang ada di rumah juga, mari belajar untuk mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk melakukan yang baik, yang benar. Kita minta Allah Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Bukan hanya mama papa, om tante, tapi kita sejak kecil kita mau belajar mendengar firman Tuhan. Ya, kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan.
luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan ada. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Semua ambil sikap berdoa. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami memiliki Juru Selamat. Kami memiliki Roh Kudus yang mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang tampil beda, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan mengasihi Tuhan, mengasihi teman-teman, mengasihi semua orang. Ajarkan kami Allah Roh Kudus untuk terus bertumbuh di dalam firman, pengenalan, supaya kami mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Mama Papa, Bapak Ibu Guru, dimanapun kami berada, supaya semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan dan kemampuan yang dari Tuhan. Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memimpin hidup kami, dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yuk duduk semua dulu sebelum latihan. Duduk semua. Tante mau mengumumkan. Besok Natal. Besok 6 hari lagi. Loh kok 6 hari lagi? Natal Besok. anak-anak. Besok tanggal berapa? Tanggal 20. Besok hari apa? Hari Senin. Jangan lupa jam 4:30 sudah ada di gereja di lantai 1 di bawah. Bajunya apa Tante? Bajunya bebas. Wah, anak-anak udah diberikan sama mama papanya baju Natal. Nah, besok dipakai. Ya. Jangan lupa jam berapa? 4:30 ya, kumpul. Hari ini kita mau latihan yang terakhir. Sudah hafal lagunya? Anak-anak yang di rumah yang hari ini tidak hadir, besok ya hadir ya. Yang anak-anak lama, aduh tante saya lama nggak datang, boleh datang ya.
Jangan lupa besok jam 4:30. Terima kasih. Tuhan memberkati.